Halo semuanya, welcome to Overthinking with SM bareng gua Sahnas. Gua Maudi, TikTok santai buat kamu yang pikirannya ramai. Oke, malam hari ini kita juga kembali didatangin oleh guest star kita yang pernah berkunjung di episode sebelumnya ya, Aziz dan Raisa. Halo. guys. Nah, topik kita malam ini tuh sebuah isu yang sering banget akhir-akhir ini aku pikirin ya, yaitu munculnya AI dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita tahu dan kita juga sangat menyadari bahwa perkembangan AI itu sangat-sangat pesat sekali saat ini. Sebenarnya dengan adanya AI ini, kita itu juga merasa dibantu, tapi satu sisi itu kita lama-lama merasa jadi ketergantungan gak sih? Karena tanpa kita sadari semua jadi lebih cepat, tapi di satu sisi kita kayak udahlah gitu, apa-apa udah ada AI gitu, males. Jadi kita itu jadi malas buat mikir. Nah, buat kalian sendiri nih yang sebagai anak informatika yang gue bilang tadi, kalian tentu relate banget sama AI. Jadi biasanya kalian itu pakai AI itu buat bantu ngerjain tugas kuliah kalian, atau kaliannya yang ngedevelop program AI-nya? Kalau dari gue sendiri pribadi, gue itu masih jadi pengguna AI. Tapi dalam artian itu gue menggunakan AI tidak untuk hanya mengcopy paste jawaban gue dari ChatGPT gitu, tapi lebih ke meminta bantuan AI ini untuk ngajarin gue apakah mata kuliah ini atau bahkan pelajaran kehidupan sendiri yang gue nggak bisa dapetin di orang lain itu gue kadang juga belajar dari AI. Tapi ada satu hal yang menurut gue itu gue juga baru sadar sih belakangan ini, karena si AI ini tuh ternyata nggak semua jawabannya benar kan, karena itu didapat datanya pun dari manusia, dikumpulin dari manusia, terus juga dia baru dilatih dan sebagainya, barulah dia bisa ngasilin output sebegitunya. Jadi sebenarnya dia juga nggak bisa ngasih jawaban yang benar-benar akurat, nggak bisa ngasih jawaban yang benar-benar pasti. Tapi mostly dari kita kan kalau ngerjain tugas udahlah percaya-percaya aja kan sama AI, nggak yang harus cross check lagi atau apapun itu. Nah itu sebenarnya yang menurut gue cukup bahaya sih Kak buat AI ini, karena secara nggak langsung udahlah AI ini kan bisa instan nih, kayak udah kita salin aja, nggak perlu kita cross check lagi. Itu bahaya banget. Kenapa? Karena bisa informasi yang kita terima mentah-mentah itu sebenarnya nggak dari AI aja ya, dari sosial media atau dari teman sendiri. Kalau kita terima mentah-mentah itu nanti bisa jadi misleading gitu loh, bisa jadi kesalahan berpikir buat kita. Nah itu sih yang ngebuat gue sebenarnya dalam penggunaan AI ini masih agak sulit gitu loh. Gitu sih Kak. Sebelum ada AI ya, kita harus baca 10 informasi baru bisa dapat satu jawaban, atau mungkin ratusan informasi baru bisa dapat satu jawaban. Tapi dengan adanya bantuan AI ini saking cepatnya, jadi kita ngerasa bahwa ini semua itu benar, padahal sebenarnya itu belum tentu benar, karena jawaban yang dikasih itu juga sebenarnya dari manusia yang buat, dan itu belum tentu terverifikasi gitu. Iya Kak, betul banget. Bahkan ya Kak, gue pernah lihat-lihat dari video di YouTube. Itu dia ngasih tahu kalau sebenarnya si AI ini kan belajar dari data manusia, tapi ada loh suatu saat ketika kita manusia butuh data ini, dan AI ini nggak pernah belajar data ini sebelumnya, tapi akhirnya si AI itu kayak ngebuat data itu ada gitu loh. Jadi parahnya di situ. Jadi benar-benar kayak data itu nggak ada, tapi si AI ini ngebuat sendiri. Akhirnya kesalahan makin tambah gitu loh kesalahannya gitu Kak. Semakin rancu gitu ya AI-nya ya? Iya Kak, betul. Apalagi kalau di teknik informatika itu kan sebenarnya kita ada prinsipnya kalau semisal ngelatih data AI itu misal kita punya data bagus nih, pasti nanti data latihnya hasilnya bisa bagus. Tapi kalau data latih kita dari awal udah jelek, itu nanti hasilnya jelek gitu kan. Nah jadi sebenarnya data itu tergantung juga dari bagus atau enggaknya. Nah kalau misal kayak kasus tadi itu si data malah justru diciptain sama AI sendiri, itu kan kredibilitasnya tuh kayak makin dipertanyakan dong, kenapa si AI ini malah ngebuat data itu sendiri. Dan itu sebenarnya yang jadi masalah juga ya, yang gue lihat-lihat di penelitian orang itu kayak kebanyakan sebenarnya itu jurnalnya nggak ada, tapi si AI itu ngebuat kalau itu tuh ada gitu. Oh iya benar, sering banget. Soalnya kadang kan gue salah satu pengguna AI ya.
pengguna AI sejati gitu. Karena AI ya banyak kayak gue gunain dalam kehidupan gue sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Gue pernah banget waktu itu nyari kayak tolong bantu gue cari jurnal 10 tahun terakhir terkait dengan metode ini. Dia ngasih linknya tuh gitu kan, dan bikin tuh kalimat-kalimatnya. Pas gue klik linknya atau gue cari nama penulisnya dan judul itu nggak ada. Betul, gue juga tipe yang gak bisa 100% percaya, gue harus cross check dulu gitu. Pas gue cek, nggak ada gitu. Nah, parahnya kalau misalnya buat orang-orang yang langsung kayak males buat mikir dan merasa bahwa AI itu 100% benar, ya itu tadi bisa ada kesalahan dalam mendapatkan informasi. Nah, kalau buat Aziz sendiri nih, seberapa sering lo memakai AI dalam kehidupan sehari-hari dan seberapa percaya lo sama hasil dari AI itu? Kalau aku sendiri sebenarnya hitungannya lumayan sering, hampir sekarang ya, mungkin dari setelah sekitar semester 3 tuh udah mulai sering banget pakai. Itu hampir setiap aspek kegiatan tuh hampir selalu pakai ya, karena ya itu sedikit memudahkan, sangat memudahkan untuk kegiatan. Utamanya lebih ke arah tas-tas atau tugas-tugas yang sifatnya repetitif kayak berulang-ulang gitu. Jadi lebih gampang kalau misalkan otomatisin aja lah pakai bantuan AI. Sebenarnya sih kalau dari segi berbahayanya seberapa bahayanya ya, kalau AI kan sering banget dipakai utamanya kita. Nah, kebetulan pas aku pertama kali pakai itu aku nyobain cukup banyak AI ya, kayak mungkin yang sering kita dengar sekarang kayak misalkan ChatGPT, Gemini, Cloud ataupun Meta dan lain sebagainya kan. Nah, waktu itu aku sebenarnya sempat pakai salah satu AI yang dari Microsoft, yaitu yang Bing, yang sering ada di laptop Microsoft. Itu ada satu bawahnya yaitu Bing. Itu lupa deh namanya sekarang, tapi singkat waktu itu namanya Bing. Nah, waktu itu dari sekian banyak model aku nyoba yang itu dan hasilnya itu nggak terlalu bagus. Jadi sejak saat itu aku mulai sering ngetes lah setiap modelnya itu seberapa jauh sih akurasi itu seberapa apa. Sampai sama juga kayak Raisa sama Kasanas, aku sempat waktu itu yang pas PKM, Pekan Kreatif Mahasiswa, aku nyoba nyari jurnal saat itu. Cuman aku notisnya karena jurnalnya itu kutipannya itu benar-benar sesuai sama apa yang aku butuhin gitu kan. Yang mana itu topikku lumayan spesifik. Jadi itu kayaknya agak mencurigakan gitu. Jadi aku cek juga. Dan itu lagi-lagi jurnal yang goib lah istilahnya. Aku cari tuh nggak ada. Sampai akhirnya harus spesifik lagi, promnya harus dari tahun publikasi sekian, harus yang dari internasional atau nasional atau dari jurnal tertentu. Itu ada. Cuman waktu itu aku nggak salah pakainya Cloud waktu itu. Aku sempat pakai ChatGPT dan itu hasilnya goib. Sebenarnya sih kalau dari keberbahayaannya lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke efek sampingnya. Efek sampingnya kadang kan kita kayak Reza bilang tadi, kita sering 100% percaya gitu kan, karena kita anggap bahwasanya AI itu 100% benar, apa yang hasil outputnya itu adalah selalu benar. Padahal pada prakteknya itu cukup tricky juga sebenarnya. Kayak aku atau Reza pun sering juga pakai, utamanya di dalam buat coding ya. Kalau misalkan di ranah informatika itu mungkin istilahnya ada semacam AI slot gitu. Jadi misalkan kalau kita udah pakai satu AI, kita coba prompt berulang-ulang dengan topik yang sama, yang semakin detail dan spesifik, itu sering kali AI-nya tuh mengalami slot gitu. Jadi kayak responnya tuh sama terus, responnya berputar terus. Berulang. Responnya itu respon yang salah ya, berulang, menumpuk, yang mana itu ngakibatin responnya itu jadi nggak stabil, jadi nggak sesuai dengan alur yang kita buat sebelumnya. Karena kita terlalu banyak ngasih prompt yang terlalu banyak dan terlalu detail. Jadi itu bisa mengaruhi ke outputnya, yang mana hasil output akhirnya itu jadi berantakan sebenarnya. Kalau kita terlalu sering nge-force dengan prompt yang nggak sesuai gitu. Dan itu lagi, mungkin dalam satu prakteknya kan di akademik ya, mahasiswa kadang kan sering 100% bergantung ya. Itu mungkin dalam siklus mengerjakan sesuatu kan kita pasti perlu berpikir, terus kita analisis, baru nanti kita tahu outputnya kayak gimana. Nah, kadang kalau kita 100% bergantung pada AI, kita cuma input sama melihat outputnya doang. Kita kadang lupa buat kurasi ataupun ngecek jawabannya kayak gimana. Karena itu tadi, kita 100% percaya bahwasanya outputnya akan selalu benar. Padahal kan kita bisa mempertanyakan kembali, kita bisa coba lihat kembali. Makanya lebih utamanya AI itu kalau buatku lebih ke arah ngebantu perspektif lain. Karena kadang aku sering lupa
ngeliat dari satu sudut pandang. Jadi aku coba pakai AI untuk melihat sudut pandang lain dari suatu masalah. Dan juga kalau di AI aku sering kesusahan sih kalau misalkan butuh pendekatan-pendekatan yang lebih istilahnya lebih manusiawi gitu, lebih manusia lah, lebih hangat, itu cukup susah sebenarnya. Mungkin kalau dari tas-tas yang sifatnya teknis itu lebih gampang, tapi kalau misalkan butuh kayak misalkan apa ya, tugas-tugas soft skill yang perlu pendekatan yang lebih personal, itu sedikit susah. Gue mau bertanya nih, kan waktu gue zaman skripsian tuh udah banyak juga ya teman-teman yang pakai AI, apalagi sosum kan gampang gitu. Tapi gue tuh memutuskan membatasi diri gue untuk jangan nyentuh AI sama sekali. Biarlah skripsi itu ribetnya segimanapun, gue tetap mau secara manual aja. Baik dari nyari pasal undang-undang segala macam, itu gue cari manual. Nah, apakah keputusan membatasi diri 100% dari AI itu adalah hal yang baik, atau malah bikin kita tuh kayak ketertinggalan gitu, ketertinggalan zaman lah istilahnya, karena orang-orang pada udah menggunakan AI dan kita tuh, dan gue sendiri tuh nggak menggunakannya. Apakah itu keputusan yang salah atau nggak, menurut kalian gimana ya? Ini menarik sih Kak, karena di satu sisi kayak aduh ini toolsnya jangan deh gitu kan, karena ini buat skripsi full nulis aja gitu. Tapi di sisi lain yang kakak bilang tadi itu kan teknologi. Nah, kalau dari aku dan pengalaman teman-temanku yang lain mungkin ya, karena AI sendiri ini tuh ada buat tools kita, buat ngebantu kita, jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kalau mau pakai AI buat skripsi atau apapun itu ya Kak. Kayak buat tugas sebenarnya nggak apa-apa, buat skripsi juga nggak apa-apa, tapi itu menurutku ya, tapi lebih ke gimana kita menggunakan si AI ini sih. Kayak kalau semisal kita ngegunainnya langsung copy tanpa cross check, itu yang bahaya banget. Tapi kalau semisal kita ngegunainnya tuh pure kayak benerin dong ini ada yang salah nggak, kayak frasein atau apa gitu kan, nah itu masih nggak apa-apa sih, masih wajar. Atau enggak kayak tadi nyari jurnal, itu sebenarnya nggak apa-apa, karena emang tujuan utama dari AI itu sendiri adalah untuk ngebantu kita. Jadi gimana pun caranya kita harus bisa memaksimalkan ngegunain tools yang emang udah diciptain buat ngebantu kita. Nah, tapi balik lagi tadi ya, jangan sampai tools yang sebenarnya buat ngebantu kita, tapi justru kita yang diperbudak sama tools itu. Maksudnya gimana sih, kayak misal, ini gue pernah nemuin ya Kak kasusnya. Jadi gue pada saat itu lagi kerja kelompok lah, katakan lagi kerja kelompok nih. Nah, menarik ya Jis ya, menarik ya. Nah, jadi pada saat itu lagi kerja kelompok, gue sama teman-teman gue tuh kayak lagi nyari ide lah, kita mau bikin apa nih gitu kan, kita mau buat apa. Tapi ada nih satu anak yang benar-benar menurut gue parah sih, cukup parah ya. Dia itu udah ChatGPT aja, cari semuanya di ChatGPT, kayak udah ChatGPT aja gitu. Di situ gue udah kayak astagfirullah gitu kan. Nah, tapi terus di situ ya gue tuh berusaha membantu mereka kayak, ayo kita lihat dulu nih bareng-bareng apa yang bisa kita tangkap dari permasalahan kita, barulah kita nanya ke ChatGPT apa yang harus kita lakuin selanjutnya setelah emang kita udah tahu permasalahannya apa. Tapi ini enggak Kak, dia tuh benar-benar langsung udah tanya aja masalahnya apa ke ChatGPT. Lah kalau lu nggak tahu apa masalahnya, gimana ChatGPT tahu kan gitu. Nah itu sih yang bikin apa ya, jangan sampai kita memanfaatkan tools tuh sebegitunya sampai kita lupa tujuan utamanya itu apa. Gitu nah itu yang gue maksud tuh, menurut kalian tuh kayak lebih baik nggak mengenal AI sama sekali atau ketergantungan sama AI gitu sih. Yang mana yang lebih baik menurut kalian? Gak dua-duanya, justru karena coba tengah-tengah. Enggak, ini kan opsinya tuh dua tadi ya, nggak ada tengah-tengah. Nah, coba deh mana yang lebih baik gitu. Tetap mengenal sih Kak kalau menurutku, karena yang terpenting sebelum kita coba pakai AI, yang penting adalah kita punya fundamentalnya dulu. Karena kayak misalkan kita udah skripsi, pasti kan kita udah dari semester 1 sampai dengan semester 5, pasti kan kita udah tahu tahapan-tahapan untuk pengerjanya. Meskipun aku kurang tahu ya di sosum itu kayak gimana, tapi kita kan bisa lihat kayak misal untuk alur pidana itu seperti apa, misal hukum perdata, hukum ahli waris dan sebagainya, itu tahapannya kayak gimana.
tingkatan-tingkatan hukumnya tuh kayak gimana. Itu kan kita pasti lebih tahu. Kalau misalkan kita mau menggunakan AI, paling pertama kita harus tahu fundamentalnya dulu. Karena kalau misalnya kita nggak punya fundamental, pasti kita bakal itu tadi 100% percaya sama si AI itu tadi. Mau itu hasilnya kayak gimana, mau apa yang dikeluarin, output kayak gimana, kita 100% percaya kalau kita nggak punya fundamentalnya. Tapi karena kita udah terasah, karena kita udah punya kemampuan mentah lah istilahnya, sebelum kita pakai AI, kita bisa ngecek si AI ini benar-benar berfungsi atau enggak. Mungkin akan lebih tepat kalau misalkan kita coba perbandingannya terlebih dahulu. Kalau misalkan dengan kemampuan fundamental yang kita punya, kita coba pakai AI. Kalau misalkan kita pakai manual, itu seberapa cepat kita nyelesain satu masalah. Kalau misalkan kita pakai AI, itu lebih cepat yang mana? Mungkin itu tadi utamanya adalah sebagai alat bantu untuk kita otomatisasi tugas-tugas yang sifatnya berulang-ulang, ataupun sifat yang sifatnya lebih ke arah sampingan gitu kan. Misalkan ngerangkum, ataupun itu tadi ngerangkum, ngoreksi penulisan dan lain sebagainya, typo. Nah itu kan bisa mempercepat efektivitasnya. Kalau misalkan dengan bantuan AI kita bisa tetap lebih cepat, lebih efektif, itu pasti kan akan lebih ngebantu kita untuk kedepannya kan. Kalau yang terpenting sih itu tadi, kita punya fundamental terlebih dahulu. Karena itu tadi, kalau misalkan kita ngelepas satu tahap berpikir dari awal sampai dari mulai pengenalan, pemahaman sampai penerapan, kalau misalkan kita ngelewatin satu tahap pemahaman, itu pasti kita akan kebingungan di penerapannya kayak gimana, yang benar seperti apa. Kita nggak bakal bisa kurasi hasil dari AI itu outputnya benar atau enggak. Jadi mungkin itu sih akan lebih baik kalau mengenal sih, menurutku sih. Menurut lo, Nas? Menurut lo yang mana yang lebih bagus? Kalau gue sih setuju ya sama Aziz ya, juga untuk mengenal, karena kita hidup di era digitalisasi yang dimana semua pekerjaan itu juga semuanya sudah otomasi by AI juga, dan by mungkin teknologi ya, gue juga kurang ngerti istilahnya apa. Cuman ya memang karena sekarang ini semuanya zaman serba cepat, dan konsumen pun juga inginnya cepat gitu kan. Jadi ya dengan adanya AI ini, kalau misalnya bisa mempermudah kita, dan kita punya basic, baik lagi ya, kita harus punya fundamentalnya dulu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya fundamentalnya dan kita pengen untuk mengenal AI, dan pada akhirnya kita bergantung sama AI-nya, ya itu lebih baik gak usah mengenal sama sekali. Jadi kalau kita mengenal itu, kita juga harus punya fundamental dulu untuk terhadap sesuatu apa yang pengen kita kerjakan tadi. Misalnya Kak Aziz bilang tadi, lo anak sosum, jurusan lo adalah hukum gitu kan. Nah di hukum itu lo spesifiknya lebih mengenal itu adalah misalnya di hukum perdata. Lo udah punya fundamental nih di hukum perdata itu apa aja sih yang dibahas dan lain-lain sebagainya gitu. Dan lo tahu ketika nanti menggunakan AI, kalau misalnya yang kayak Raisa bilang tadi, kan AI itu nggak 100% benar, karena informasinya juga sebenarnya dari manusia juga gitu, dikumpulkan dari manusia, dan itu belum tentu terverifikasi atau tervalidasi gitu. Nah kalau misalnya lo nggak punya fundamental atau pemahaman yang cukup kuat di bidang lo akan terjebak sama si pemikiran si AI ini. Jadi ya itu tadi, balik lagi, kenal boleh, tapi lo harus punya fundamentalnya terlebih dahulu untuk sesuatu yang memang pengen lo cari gitu. Tapi gue juga agak bingung nih di sini, karena kan kita tuh kebiasaan untuk menggunakan AI itu untuk ke hal-hal yang sebenarnya sederhana, tapi kadang hal-hal sederhana ini itu bisa berdampak ke diri kita yang akan datang. Contoh kayak Aziz bilang tadi, untuk misalnya hal-hal yang merangkum, pengejaan dan segala macam, itu kan sebenarnya hal-hal yang sederhana yang biasa dilakukan di perkuliahan. Tapi kadang gue ngerasa hal-hal sederhana yang kayak gitu yang ngebuat kita pada akhirnya kehilangan tingkat kepercayaan diri kita akan kemampuan kita. Yang mana dulu gue ngelihat orang-orang zaman dulu, gue nggak tahu ya, tapi gue ngelihat orang tua gue suka baca buku, yang mana ketika mereka membaca sesuatu itu tuh mereka bisa langsung nih, walaupun ribuan halaman segala macam, ketika ditanya tuh mereka langsung ngerti nih poinnya apa, kesimpulannya apa, dan mereka bisa menjelaskan itu dengan baik gitu. Tapi generasi kita ini itu kayak hal-hal sederhana tadi suruh ngerangkum aja, mereka kayak ya udahlah tinggal kasih ceritanya apa dan suruh si AI-nya ngerangkum. Nah itu yang kadang ngebuat kita itu gak bisa punya pemahaman yang utuh akan sesuatu, dan yang kayak ya udahlah suruh AI aja, gue nggak bisa gitu. Yang tadi akhirnya kita tuh nggak percaya sama kemampuan diri kita sendiri untuk sesimpel hal ngerangkum loh gitu. Kayak padahal hal itu tuh sederhana banget, seperti lo nonton TV atau nonton Upin Ipin gitu. Kayak lo bisa nonton Upin Ipin nih berjam-jam, dan ketika ditanya sama saudara lo atau adik lo tadi ceritanya tentang apa, lo bisa ngejelaskan itu sesederhana mungkin.
Tapi ketika itu berkaitan dengan tugas kuliah atau hal-hal yang kompleks, lo ngerasa kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Gue udah suruh AI aja, padahal itu sebenarnya konsepnya sama kayak lo nonton TV aja. Tapi untuk hal yang kuliah kenapa nggak bisa gitu? Karena lo ngerasa udah ada alat yang membantu gue gitu. Si AI tadi juga yang kayak Raisya bilang tadi ya, misalnya kayak cerita temennya GPT ya. Ya udah GPT aja ya. Sebenarnya kan karena dia nggak yakin nih sama apa yang ada di kepalanya dia. Intinya adalah dengan adanya AI ini itu bisa ngebuat kita secara nggak langsung jadi nggak percaya sama diri kita sendiri, pada kemampuan kita sendiri gitu. Untuk hal-hal yang sederhana aja itu relate atau enggak sih sebenarnya di kalian? Oh. Relate sih Kak. Iya nggak Jis? Relate nggak Jis? Relate Relate juga sih. Namanya kayak gitu tadi yang dibilang soal kayak penulisan. Bukan kayak dulu tuh lebih ngeh kalau misalkan dalam sekali baca ada tulisan yang salah, itu bisa lebih apa ya, lebih tahu. Sekarang tuh sering kelewat, kayak sering nggak bisa bedain penulisan yang benar tuh kayak gimana, yang salah Atau inti dari suatu permasalahan itu aja kadang kita nggak tahu gitu loh. Iya. Misalnya kita dikasih buku sama dosen dan kita disuruh baca dan kita disuruh nemuin apa sih yang menjadi permasalahan di situ gitu. Nah kita aja menurut gua itu suatu proses yang nggak bisa suatu hasil yang nggak bisa kita dapatkan dengan instan. Itu butuh latihan atau butuh proses yang cukup lama banget gitu. Nah gimana kita bisa mendapatkan itu sementara kita aja kebiasaan hal-hal sederhana tadi yang untuk merangkum dan lain-lain itu nggak kita latih, kita mengandalkan AI tadi. Makanya kadang kebanyakan orang itu sulit sulit untuk, gue nggak tahu, tapi gue melihat di lingkungan gue kebanyakan orang itu sulit untuk sesederhana nulis prompt di AI aja. Relate atau enggak kalian? Cuman gue sangat relate banget gitu ya. Nulis prompt aja, mereka itu ngerasa ini gimana cara nulis promptnya Nas gitu. Lo tinggal ketik aja masalah lo apa, cerita ini situ segala macam gitu loh. Gue ada masalahnya ini, kemudian datanya ini, lalu hasilnya gue pengennya begini, langkah apa yang harus gue lakukan, itu kan bisa untuk membantu. Tapi hal cara lo menulis promptnya itu nggak didapatkan dari bantuan AI sebenarnya, tapi dari proses sederhana tadi dengan ngerangkum, membaca, lalu menganalisis, itu yang lo dapatkan membentuk lo punya kerangka berpikir gitu loh. Nah kerangka berpikir lo sebagai anak hukum tentunya relate kan, kerangka berpikir itu tuh nggak bisa yang lo bantu dari AI gitu loh, nggak bisa, itu butuh proses yang cukup panjang banget gitu. Nas, astagfirullahaladzim. Gue ngerasain keresahan itu banget. Sabar kakak. Tahan. Relate Kak. Gue relate banget gitu karena gue cukup gemes ya sama orang-orang di luar sana yang kayak gimana ini Nas nulis promptnya gitu. Kalian anak informatika tuh tentu tahu kan cara kerja prompt itu gimana gitu loh. Cara kerja tapi kan AI itu gimana? Tapi ada kok cara minta ke AI untuk buatin prompt tertentu. Iya kan? Nah, gimana tuh? Tapi setahu gue AI itu coba aja lo bilang ke AI, bilang coba buatin prompt untuk apa gitu, untuk buat sesuatu. Ntar AI ngasih tahu promptnya, ntar kita salin promptnya, salin kok pasti balik lagi ke AI-nya. Tapi gimana cara konten-konten yang gambar ya, edit gambar, iya, backgroundnya kayak gimana, posenya kayak gimana gitu. Nah itu mungkin iya untuk hal-hal yang lebih ke analisis, yang mana tuh kita benar-benar harus menjelaskan permasalahannya apa dan hasil yang kita mau itu seperti apa. Tahu apa itu sebuah masalah dan apa itu sebuah hasil dan apa itu sebuah metode, itu sebenarnya berangkat dari hal sederhana tadi. Hal-hal yang kita anggap remeh yang ya udahlah AI aja gitu. Ya benar, makanya tadi tuh gue bilang kayak gue nggak mau sama sekali nyentuh AI karena gue ngerasa dari hal kecil itu, misalnya hal sekecil parafrase itu kan banyak ya yang harus diparafrase. Dengan kita memparafrase menggunakan AI itu tuh bikin tingkat kemalasan tuh naik gitu. Apalagi anak sosum di bidang hukum gitu kan, yang dijual tuh adalah analisis berpikirnya mereka. Kalau misalnya dari hal kecil aja dibiasakan untuk menggunakan AI, ntar analisis berpikir lo tuh jadi tumpul, lo jadi semakin malas untuk berpikir, apalagi yang lo jual gitu, selain skill analisis lo gitu. Makanya gue sama sekali nggak mau. Dan kalau misalnya ada temen gue yang nanya gimana ya cara make AI yang ini, gue bilang nggak tahu, gue nggak make tuh, karena sama sekali nggak mau bikin ketergantungan gitu soal
akademik gitu. Kalau misalnya hal-hal receh kayak curhat ke AI, oke nggak apa-apa. Itu sih. Kalau misalnya bukan di akademik gitu ya. Kalau gue sih. Kalian berdua nih, selain menggunakan AI di bidang akademik ya, pernah nggak sih curhat ke AI juga, dan kenapa kalian lebih memilih curhat ke AI gitu? Pernah nggak, Jis? Gua rasa muka-mukanya nggak pernah. Iya. Wah, Karena dia sangat tidak percaya. Mungkin Selain gue karena pandai mengekspresikan diri, sebenarnya baru sering curhat tuh sebenarnya baru hari-hari ini, dan itu lebih enak kalau misalkan ke orang lain, karena kalau mesin tuh kerasa gimana ya, responnya dingin sekali, tidak seperti manusia ya, karena memang bukan manusia sih. Kan bisa diminta promnya coba jadi kayak Karena itu, teman Kak. biasa gitu. Justru itu, karena kalau misalkan kita kita bisa ngebentuk AI itu buat menerima apa yang kita ngebentuk apa yang kita mau gitu kan. Kayak misalkan kita pengen respon yang apa ya, memberikan rasa aman dan sebagainya. Padahal misal kita kali ya, ya, Jis, ya. validasi. Misal kita posisinya lagi di posisi yang kita berbuat salah, tapi karena kita perlu rasa aman, kita curhat kayak yang pada akhirnya kita apa ya, melupakan rasa bersalahnya gitu. Kayak misalkan kita lupa kesalahan kita sendiri. Maksudnya kalau kita curhat ke orang lain kan bisa lebih tegas kan, misal dikasih paham lah, lu tuh yang salah, bla bla bla. Ya kan bisa Tapi juga kan kalau dikasih AI kan gitu, lebih Jess. bisa. Bisa juga. Tapi saya nggak percaya, tidak, Oh, iya. tidak, pokoknya tidak. Kalau Raisa nih? Kalau gimana? iya, kalau gue justru ini Kak, apa namanya, ya tetap curhat, tetap cerita, tapi lebih ke mungkin ya belakangan ini lebih seringnya, jadi gue minta si AI ini mempertanyakan apa yang gue lakukan gitu loh Kak. Jadi ini gue ngikutin metodenya Socrates. Kalau kakak baca filosofi gitu-gitu pasti tahu Socrates. Nah, dia itu punya metode ke muridnya kalau ada apa ya, nge-share pengetahuannya itu dengan tanya jawab gitu loh. Jadi si murid ini kayak benar-benar ditanya sampai akhirnya dia tahu masalahnya apa atau dia ngerti kenapa gitu kan. Nah, gue menggunakan AI untuk mempertanyakan apakah pikiran gue itu benar atau pikiran gue itu sebenarnya kenapa gitu. Nah, dari situ gue dapet banyak insight kayak walaupun gue nggak tahu nih ya dia beneran jawabannya beneran bener atau enggak, tapi setidaknya gue dapet sesuatu dari dia kalau ternyata ya kadang pikiran kita itu ya, misalnya gue mikirin terlalu overthinking tentang job gue, atau mikirin terlalu overthinking tentang kegiatan gue yang banyak, pelajaran gue yang belum dipelajarin gitu kan. Gue cerita nih sama si AI, terus gue nanya baiknya gimana, apa yang harus gue pikirin gitu kan. Terus dia nanya sebenarnya lo itu beneran musingin jobnya atau lu pusingin ketika lu gagal di job itu. Jadi dia lebih ngarahin lagi nih, gue pusinginnya tuh kenapa, lu musinginnya apa, masalah lu tuh apa. Nah, dari situ gue jadi lebih sering cerita sama AI. Makanya gue relate banget sih kalau bahas curhat sama AI, sering. Tapi sedih gak sih Kak nih Kak? Gue pernah baca ya di Twitter, katanya kalau orang curhat sama AI itu kayak lu gak punya temennya di kehidupan nyata sampai curhat sama AI. Pernah gak sih Kak digituin? Kayak gue baca tuh di Twitter, terus gue langsung kayak kok jadi begini pandangan mereka sama orang yang curhat sama AI gitu kan. Padahal menurut gue ya kadang AI itu kan namanya objek ya, dia dia itu benda. Sebenarnya dia juga bisa ngasih tunjuk kita hal yang nggak bisa kita lihat atau nggak bisa orang lain lihat gitu loh. Walaupun dia nggak bisa ngegantiin nih orang yang benar-benar dengerin lo, nggak bisa. Tapi tetap membantu sih menurut gue. Iya bener sih. Kalau gue sih curhat ke AI itu lebih prefer curhat ke AI karena AI punya argumen yang kuat ya dibanding gue curhat sama orang manusia biasa gitu. Kadang manusia biasa tuh responnya ya seadanya doang, kayak oh iya bener, gue setuju, oh iya sepakat, gitu-gitu doang. gitu-gitu doang. Nah kalau AI itu tuh punya alasan atau analisis lebih dalam kenapa dia memberikan gue kayak argumen itu gitu.
Jadi gue lebih nyaman curhat ke AI sebenarnya buat hal-hal yang lebih deep aja sih. Tapi kalau kayak hal-hal yang ringan-ringan biasa masih curhat ke manusia biasa. Gitu. Nah kalau lo sendiri Nas, Oke. curhat ke AI atau enggak? Gue sih iya. Soalnya gue tipe yang apa ya? Gue menyelesaikan masalah ya udah gue selesaikan sendiri. Karena kalau misalnya menurut gue kalau menyelesaikan atau curhat ke orang lain itu tuh menurut gue akan nambah masalah gitu loh. Karena ya apa ya? Gue akan mendengarkan sesuatu tuh dari perspektifnya dia, dan yang mana perspektifnya dia itu gue harus mempertanyakan lagi gitu loh, kayak menganalisis lagi atau kayak ini bener nggak ya, ini masuk akal nggak ya gitu. Dan itu menurut gue kayak buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu. Ya gue kayak lebih baik gue ke AI aja gitu loh. Ke AI itu cuman apa ya, satu sudut pandang gitu loh, cuman satu sudut pandang yang dimana itu cuman sudut pandangnya gue aja. Nih kalau misalnya kita coret ke AI itu kan hanya satu sudut pandang aja, nggak dua sudut pandang. Jadi kita nggak mempertanyakan si pandangan AI. Karena gue orangnya lebih memilih untuk mengkeep energi gue gimana pun caranya supaya nggak habis gitu. Karena dengan curhat ke orang itu akan nambah masalah, bukan kadang menyelesaikan masalah. Kalau menurut kalian tuh sebenarnya cara yang paling aman untuk menggunakan AI itu seperti apa sih? Karena kita tahu kita juga nggak bisa untuk bilang tidak dalam menggunakan AI, tapi kita juga nggak bisa terlalu mengandalkan AI. Kalau dari gue sendiri ya Kak, paling nggak kalau kita menggunakan AI itu jangan 100% percaya sama AI. Karena pernah ada kasus juga ya Kak, orang curhat ke AI segala macamnya dan dia akhirnya mengambil tindakan yang ujung-ujungnya self harm gitu, dan si AI ini ngevalidasi dia. Jadilah dia tuh bukannya dia cari pertolongan, tapi AI-nya memvalidasi, akhirnya jadilah self harm itu. Makanya kenapa kita nggak boleh 100% percaya sama si AI itu. Terus juga kalaupun kita mau nanya ke AI ya, lebih betternya tuh ya kita cari tahu lagi jawaban dia itu valid atau enggak gitu loh. Kayak ya kalau tadi jurnal atau segala macam itu kan dicek lagi. Terus juga kalau emang kita mau curhat segala macam, kalau kita mau mengambil tindakan lebih jauh lagi, betternya sih dicek lagi dia bener nggak sih ini ngomong ini gitu. Jadi nggak 100% percaya. Kalau dari gue sih paling ya 70%. banyak ya. Oke, banyak sih, banyak. Benar. Kalau Aziz gimana Aziz? Kalau dari aku mungkin kalau untuk sebelum penggunaan sih yang pasti kayak tadi ya, pasti balik lagi ke dasarnya. Karena kayak Kak Shanas bilang ada ya satu fenomena yang itu lucu ya sebenarnya, kayak misal untuk sekedar prompting kadang kita bingung prompting yang kita harusnya suruh ngapain sih, karena kan buat outputnya atau hasilnya itu kan hasil dari apa yang AI buat itu kan tergantung dengan perintah yang kita masukin juga. Kalau misalkan kita ngasih perintahnya sederhana ya hasilnya juga sederhana juga. Tapi kalau misalkan kita bisa analisis, kita bisa breakdown apa aja yang perlu kita tahu dari permasalahannya, maka hasilnya juga akan mengikuti dari output yang kita buat tadi, karena kan prosesnya mengikuti dengan perintah yang kita kasih. Dan mana pembuatan perintah itu kan itu tadi ya kayak dijelasin Kak Shanas, nggak bakal bisa didapat kalau misalkan kita nggak belajar dulu istilahnya, kita nggak punya pemahaman sama masalahnya, kita juga nggak bakal tahu. Kayak misalkan kita punya kita mau bikin penelitian gitu, kalau misalkan kita nggak punya dasar-dasarnya, gimana cara meneliti subjek, menentukan tansi dan lain sebagainya, maka kita nggak bakal bisa bikinnya. Dan karena salah satunya juga mungkin habits ya atau kebiasaan, karena kita kan sering konsumsi video-video pendek kan, video entah itu shorts ataupun TikTok ataupun Instagram Reels, itu kan kadang ngebikin kita sering pengen dapet output yang cepat. Pokoknya kita pengen dapat informasi, sering dapat informasi yang cepat, yang mana itu istilahnya ngerusak alur berpikir kita kan. Pokoknya kita harus sering dapat informasi yang cepat, padat. Nah itu ngakibatin penggunaan di AI juga kalau menurutku ya, kayak kita menuntut dapat hasil yang cepat dengan prompt yang seadanya. Pokoknya kita pengen tahu sesuatu, hasilnya begini, kita langsung dalam prompt sekali. Karena kan kadang kita kalau misalkan mau nyelesain sesuatu, kita nggak bisa selesai itu dalam satu kali perintah kan. Kita perlu dari misal dari awal dulu kita butuh 5 kali prompt atau 10 kali prompt untuk ngetahuin tahapan awal, baru nanti eksplorasi dan selanjutnya. Kadang kita misal kita mau bikin penelitian, kita langsung prompt
buatlah penelitian langsung tembus jurnal Scopus Q1 dengan tema bla bla bla. Kan nggak mungkin kan. Nah, itu agak tidak masuk akal. Kayak mungkin itu tadi harus coba pahami dulu dasarnya, karena kan itu tadi kadang agak nyebelin kayak misalkan tiba-tiba udah pokoknya AI aja. Ya itu Iya, juga benar-benar. jadi sedikit kesebalan pribadi sih sebenarnya juga. Meskipun kadang akhir-akhir ini aku juga jadi pelaku sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi jadi introspeksi juga. Cara kita tahu bahwa AI ini benar atau salah itu adalah kita harus punya kemampuan dulu nih. Nah, gimana caranya kita punya kemampuan? Yaitu adalah dengan proses tadi ya, proses belajar. Jadi, kalaupun lo gunain AI, tapi lo nggak punya kemampuan, ya gimana caranya lo mempertanyakan kebenaran itu? Berarti dari obrolan kita pada malam hari ini adalah AI itu bukan lagi dipertanyakan dia berbahaya atau enggak ya, tapi lebih ke apakah kita mau berkembang dengan AI atau malah menggantungkan diri sama AI. Balik ke diri kita sendiri sebagai pengguna AI-nya itu kan ya. Oke guys, obrolan kita tentang seputaran AI malam ini cukup sampai di sini dulu. Overthinkingnya udahan dulu ya. Sampai ketemu di pusing selanjutnya. Bye-bye. Bye.